Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat border ya di Inventor. Langsung saja, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuka dulu Inventornya. Jadi di Inventor itu kita membuatnya pakai yang ini ya, di New. Langsung aja kita buka interface-nya. Jadi interface-nya Inventor itu seperti ini. Kemudian kita klik di New. Nah, di New ini nanti kita masuk ke menu Matrix ya guys. Di Matrix ini kita pilih di bagian drawing. Ya, ini drawing kan. Drawing tapi kita pakainya yang IDW. Kita turunkan ini, kita taruh paling bawah. Kemudian kita pakai ISO IDW. Langsung aja ini kita klik. Bisa kita klik 2 kali atau kita klik kemudian kita klik. Itu nanti udah kita masuk untuk membuat bordernya. Jadi langkah pertama yang harus kita persiapkan untuk membuat border adalah kita harus tahu dulu ukuran kertas yang mau kita gunakan. Contoh ya, di sheet 1 ini saya ingin mengatur menggunakan kertas A4. Ini saya klik kanan, edit sheet. Ini kita pakai size-nya, ini kita ganti ke A4. Size ini adalah ukuran kertas ya, dan sheet ini adalah namanya. Contoh, namanya ini saya buat A4 aja. A4 saya samakan A4. Kemudian saya kasih saya oke. Nah, untuk orientasi ini adalah lokasi di tempatnya, dan ini adalah ukuran kertasnya. Ini lokasi tempat ininya apa namanya, ISO-nya, nanti tulisan ISO-nya ini di mana. Kalau sudah jadi di sheet ini ya, ini nama sheet-nya ini saya ubah menjadi nama A4 gitu ya, biar sama kayak ukuran kertas, biar gampang. Kemudian ini saya oke. Jadi deh ini ukuran kertas A4. Untuk yang lainnya ini kita delete aja biar kita ulangi dari awal. Jadi setelah kita menentukan ukuran kertas, kemudian kita memberi nama, barulah kita membuat border atau pinggirannya. Caranya bagaimana? Ini kita perbanyak ya. Ada plus kita jadikan min, kita klik, kemudian kita ke border. Dan ini ada default border ya. Kalian bisa pakai default border. Ini kita klik 2 kali. Ini default bordernya seperti ini, ukurannya ya default. Atau kalian juga bisa membuat border sendiri. Nah, bagaimana cara untuk membuat border sendiri? Caranya cukup mudah kok. Ini kita klik di bagian border, kita klik kanan, kemudian kita define new border. Nah, kita udah masuk ke sini ya, design new border. Untuk ukuran bordernya itu kan menyesuaikan. Jadi kita lihat ukuran bordernya tuh di sini. Ya, ini kan ukuran border. Untuk kertas A4, untuk sisi kiri itu adalah 20 dan sisanya 555. Contohnya seperti itu. Contoh, kita bisa menggunakan ukurannya ya sebenarnya terserah sih, cuman ini ukuran standarnya seperti ini. Ataupun saya ingin membuat ukuran bordernya seperti ini. Contohnya, ini saya buat dulu. Saya buat garis aja kotak sembarang. Setelah itu ini saya exit, saya kembalikan ke normal. Kemudian saya pakai dimension. Kita bisa klik dimension atau kita bisa pakai quick access-nya adalah kita pakai tombol D, huruf D. Nah, ini dimensionnya. Kita klik garis ini dan titik bagian atas, klik. Dan kita atur ukurannya menjadi anggap aja ini 15 lah, 15. Kita enter. Kemudian sisi yang lainnya kita atur juga. Ini mau pakai titik yang kanan atau yang kiri itu terserah. Cuman kalau garis kan nggak ada, jadi kita pakainya titiknya. Ini kita buat 5 gitu ya. 5, ini pun kita buat 5 juga. Nah, dan sebentar. Nah, dikarenakan ini sama-sama 5, ini mending kita jadikan ini, kita klik aja. Jadi kayak dia tuh mengikuti ukuran yang dari atas. Biar apa? Fungsinya itu ketika kita mengganti angka yang 5 ini, anggap aja, oh ternyata salah, 5 ini jalurnya 10. Semuanya pun akan otomatis berubah menjadi 10. Ya, secara otomatis. Kalau misalnya ini kan saya buat 5 ya, ini 5 dan sebelah kiri adalah 15. Kalau sudah selesai, cukup mudah, kita finish sketch. Nah, kita kasih nama. Contoh, saya kasih namanya adalah, karena sisi kiri itu namanya saya kasih nama A. A itu 15 dan sisi C, yang C itu maksudnya C itu adalah sisi selain sisi kiri. Jadi atas, kanan, kiri itu adalah 5. Biar gampang, kita kasih namanya seperti ini aja. Setelah itu, saya save. Muncullah border yang saya gunakan. Setelah itu, border ini saya masukkan pada sheet.
Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah sheet, ini border, dan ini adalah title box. Title box itu nanti saya jelaskan di setelah border ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat border. Bordernya udah kita buat, kemudian kita masukkan bordernya. Caranya cukup mudah, ini tinggal kita klik aja yang 2. Nah, ini untuk border, tapi kan ini kita pakainya border yang udah kita buat tadi, yang ini loh. Kita klik aja. Bordernya sudah masuk, sekarang kita pakai title box. Title box-nya ini sama, kita membuat sendiri. Ya, ini kan ada. Kalau mau pakai yang udah default, ya udah bisa. Kalau kita membuat sendiri pun juga bisa. Ini kita klik kanan, kita di venue, kita buat lagi. Tapi, oke. Kalau ini kan memang default ya, mending yang kita ganti bukan ukurannya, tapi kita ganti dalamnya. Bagaimana cara mengganti dalam contoh seperti ini ya, design by anonymous, check code, dan lain-lain ini. Bagaimana cara menggantinya? Cukup mudah kok. Ini kita tinggal di ISO, diklik ISO, dan kita klik kanan, edit definition. Nah, di edit definition ini memang kelihatan agak berantakan, tapi nggak usah khawatir, nanti berubah kok. Hanya ketika di sini aja, kalau kita centang, kita finish sketch, dia akan kembali lagi. Kita ulangi ya. Ini kita lihat lagi di ISO, edit definition. Contoh namanya ini saya kasih nama aku cah teknik. Aku cah teknik. Kita oke. Kemudian checked by-nya ini kita kasih nama namanya adalah YouTube. Kita kasih nama YouTube. Kita oke. Approved by-nya ini juga saya buat sama. Saya kasih nama YouTube juga, YouTube ACT gitu ya. Oke. Kemudian date-nya inilah. Date-nya ini kan tergantung tanggal yang sesuai atau gimana ya. Susunan tanggal, ada yang dia tuh susunannya adalah tanggal dulu, terus bulan, terus dia tahun. Ada yang dia itu bulan terus tanggal, terus dia tahun, ada, terserah. Kalau saya itu dari tanggal dulu. Cara penulisannya ya terserah sih. Kalau saya biasanya anggap baca ini kan tanggal 5 bulan 1 tahun 2000. Nah, ini ada tanda lagi ini kan, ini kita oke aja. Tahun 2021. Kita oke. Kemudian date ininya kita buat sama aja. 5 ya. Ketika kita membuat garis miring 2 kali nanti ada notif ya. Lihat. Ya, ada notif kan, ini kita oke aja. Kalau ini nggak mau muncul ya, ini udah, ini kita klik don't show. Tapi kalau saya buat saya pingin dia muncul terus aja ketika saya nulis, biar ada notifikasi gitulah. Kita tulis lagi tahunnya. Kita oke. Sudah deh. Kemudian company-nya, contoh company di sini saya kasih judul namanya contoh ya, sekolahan saya gitu ya. Company-nya adalah nama sekolah saya, SMK Negeri 7 Semarang. Saya oke. Kemudian 4 numbernya, nah ini adalah numbernya terserah sih. Kalau saya coba saya kasih nama 10110/10 gitu ya. Saya oke. Dan yang lainnya ini ada satu deh, title. Title-nya ini kasih nama cara membuat border gitu ya. Dan kita oke. Lah, untuk edisinya dan sheet ini nggak usah diapa-apakan, dia akan otomatis sendiri. Setelah ini udah jadi semua, ya kita centang. Lah, kita save. Dia akan ke save di mana? Langsung ke ISO ini. Jadi kita seperti mengedit ISO-nya. Ya memang mengedit sih, seperti ini. Kalaupun kita ingin mengubah ukuran kertasnya, ya udah ini kita klik aja di A bagian ini ya. Ini namanya A4. Jadi kita edit. Ini namanya bisa diganti kok. Tenang aja. Ya, ini kita di bagian nama ini A4 ini kita edit mana ya, edit sheet. Nah, ini kamu misalnya mau kan ganti contohnya border 1 A4 itu nggak masalah, ini hanya nama. Kalaupun mau diganti ukurannya ya ini tinggal kita ganti aja. Contoh kita pakai A2, oke, dia akan berubah menjadi A2. Kalaupun karena tadi formatnya yang bordernya saya pakai border untuk A4 15 sama 5, berarti bordernya ini kita buat A4, edit lagi ya. Kita kembalikan ke awal A4, dan nama bordernya pun juga A4. Ini hanya nama ya, bukan ukurannya yang ini. Ini kita oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara untuk kita membuat sheet baru.
Ini kita klik kanan di bagian sini, kemudian new sheet. Nah, kita ada lagi ada sheet baru. Perbedaan sheet pertama dan sheet kedua itu ada di bagian ini. Ini ada tambahan ya, titik 2, 1, titik 2, 2. Nah, itu adalah urutannya. Jadi pertama kita buat di sini, kemudian kita buat yang kedua. Yang kedua ini kita kasih nama, bordernya kita ganti, contoh ya, border A3. Ini kita enter. Nah, kalau semisal kita sedang mengedit border A3, kita mau kembali ke A4, itu cukup mudah kok caranya. Ini tinggal kita klik 2 kali, atau ini kita bisa klik dulu, kemudian klik kanan, kemudian kita aktifkan. Tapi kalau saya simple yang klik 2 kali aja. Kalau di gini kan dia nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apakan kan. Nah, ini kan kayak di lock gitu kan, nggak aktif lah. Nah, yang aktif tuh yang seperti ini, yang putih. Kalaupun ada setnya banyak, ya nanti kan kelihatan yang aktif yang mana. Oh, kita mau aktifkan yang ini, tergantung, relatif lah nantinya. Kita ke border yang ke sheet yang kedua ya, yang judulnya adalah border A3. Seperti ini. Nah, di border A3 ini saya ingin membuat ukuran kertasnya itu A3. Ya udah, kita edit sheet. Ini kita ganti ukuran A3. Ini ada di sisi kanan. Kalau mau dipindah di sisi kiri bisa, ini kita klik, dia akan pindah di sisi kiri. Tapi kan karena saya ingin di sisi kanan, ya udah saya buat di sisi kanan. Setelah itu, saya ingin mengedit lagi untuk ukurannya. Nah, kalau misalnya saya edit di sini, nggak bisa. Kalau saya edit di sini, yang atas pun ikut ganti. Jadi seperti ini ya guys. Kita save ya. Semisal ini saya pakai border kan, yang sisi kirinya jarak antara garis tepi yang kiri itu 15 dan sisi lainnya adalah 5. Sedangkan untuk A3 itu ukurannya nggak seperti itu. Berarti kita harus buat baru lagi deh. Kita klik lagi di border, kita klik kanan di new border. Atau ini kita finish ya. Cancel. Discharge. Atau kita bisa aja ini kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita klik lagi di border. Ini kita klik kanan, kemudian kita paste. Jadi kita buat salinannya. Jadi udah ada salinannya, tinggal diedit aja. Ini kita klik, maaf, ini kita klik kanan, kita edit. Ya, kita ngatur ukuran yang copy ini ya. Karena ukuran untuk A3 itu adalah jaraknya 20 dan sisanya ini adalah 10. Harusnya seperti ini untuk A3. Nah, ini adalah fungsi karena tadi kita kan point to point. Jadi kan ini FX10 ini kan langsung otomatis ya. Kita nggak perlu ganti satu-satu, cukup ganti satu aja. Setelah itu kita finish skip, kita save. Dia ke save-nya kemana? Ke ini, copy of A lah. Ini kita ganti namanya. Kita klik aja. Nah, ini kita Ctrl A del. Kita ganti A titik 2. A-nya adalah 20. Kemudian untuk C-nya adalah 10. Kita enter. Ya, seperti ini. Jadi ukuran yang A20 C10 ini untuk border A3. Jadi border yang A15 di A3 ini kita delete aja. Isunya pun kita delete pun juga bisa. Jadi di border ini di A3 ini kita udah aktifkan sheetnya, kemudian kita klik aja yang ini, masuk deh. Kemudian kita buat ISO-nya atau title blocknya. Nah, title block ini kita ingin kalau kita pakai ISO ini, dia kan akan sama dengan title block yang ada di border A4. Jadi kalau kita mau berbeda, itu kita juga caranya sama seperti ketika kita membuat title block yang awal tadi. Kita buat aja baru define new title blocknya, itu bisa. Jadi kita buat sendiri title blocknya bagaimana, itu bisa. Kalau ini kan bawaan. Kita oke. Ya, atau kita bisa edit. Ini kita copy dan kita klik di title blocknya. Ini kita pastekan. Jadi deh, ini kita kasih nama ISO. Ya, ini kita kasih nama ISO 2. Enter. Jadi di border yang A3 ini kita pakai yang ISO 2. Ini kita klik aja. Ya harusnya masuk. Nah, masuk kan. Lah, yang di ISO 2 ini settingannya atau isinya mau saya ganti. Contoh ya, desain by-nya ini bukan aku cah teknik. Jadi kita biasa seperti tadi, klik kanan, edit define, kita edit. Kemudian desain by-nya ini saya kasih nama saya gitu ya, nama saya buat seperti ini, saya oke. Dan yang lainnya mau diganti. Ini kita contoh ini cara membuat border. Ini saya ganti lagi inventor gitu ya, karena ini hanya latihan. Oke. Dan ini kita centang, kita yes. Lah,
Untuk edit seatnya tadi kan tidak kita edit. Kenapa? Karena dia udah otomatis seperti ini, lihat ya. Kita ganti ke seat yang awal 1/2. Ini yang seat yang 2/2. Kemudian ini berbeda dengan yang atas. Kenapa? Karena kita kan juga isunya sendiri-sendiri, title blocknya sendiri-sendiri gitu kan guys. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa seat tapi mau pakai title block sama, ya udah kita masukkan aja di bagian isunya, kita masukkan. Tapi kalau berbeda, berarti kita buat lagi title blocknya lagi. Bagi kalian yang merasa percakapan saya ataupun dialog saya terlalu cepat, nanti bisa diperlambat aja videonya. Kalau masih bingung ya bisa ditanyakan aja di kolom komentar, atau ada saran masukan juga nggak apa-apa sih. Ini udah sekian, mungkin baru sampai ini aja. Kalau untuk ngeprintnya, misalnya kalian print, itu ada cara yang simple. Kita Ctrl P, ya dia langsung ngeprint. Kita cari nama printer kita, contoh print PDF, atau printer saya kan Epson sama Brother ya, ini kita pakai ini. Kemudian setelah itu, ini untuk current sheet itu adalah kita ngeprint sheet yang aktif. Nah ini mana sheet yang aktif? Yang warnanya putih sheetnya, itu yang aktif. Kemudian out sheet itu semua sheet in rank itu adalah sheet dari nomor berapa sampai nomor berapa. Kalau udah kita oke, dia akan ngeprint. Udah oke kan, dia akan ngeprint lagi, dia akan nge-save itu. Untuk yang lainnya mungkin baru ini dulu yang saya sampaikan pada materi kali ini. Kemudian untuk nge-save-nya, nah ini nge-save-nya, ini bisa dikasih nama ya, drawingnya ini contoh saya kasih nama tutorial. Ya nanti yang atas ini akan ganti juga, ini saya enter tutorial. Kalau udah tinggal di save deh. Ya mungkin ini dulu, sekian video dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau misalnya masih bimbang juga bisa diulang lagi videonya. Kalau kecepatan ya bisa diperlambat untuk settingannya. Kalau semisal suara saya kurang keras bisa dikeraskan lagi. Insya Allah sudah cukup deh suara saya. Sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian belajar ilmu baru dari channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman kalian. Jika kalian punya saran, silahkan ketik di kolom komentar, dan tonton video lainnya dari aku, Cah Teknik.